Ya, baiklah. Untuk luaran mata kuliah leadership ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat suatu kajian yang berupa makalah atau jurnal atau tulisan ilmiah berkaitan dengan salah satu teori tentang leadership. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan yang saya wujudkan dalam bentuk penugasan. Perkuliahan sampai UTS atau pertemuan ke-7 ini, mahasiswa saya beri penugasan yang pertama adalah memilih salah satu teori kepemimpinan yang pernah saya ajarkan. Kemudian yang kedua, Anda pilih salah satu tokoh pemimpin. Pemimpin ini adalah pemimpin yang ada di tempat kalian magang. Kemudian yang ketiga, Anda membuat rencana makalah dengan tahapan pendahuluan, kajian teori, dan metode. Baik, teori kepemimpinan selama 7 pertemuan ini sudah banyak saya sampaikan ya. Ada teori gaya kepemimpinan, kemudian ada teori munculnya kepemimpinan, ada teori kontingensi, kemudian ada teori kepemimpinan transformasional, kemudian kepemimpinan visioner, kepemimpinan efisien, dan lain-lain. Anda boleh ya memilih salah satu dari teori tersebut yang sesuai dengan vision atau sesuai dengan keinginan dari mahasiswa. Setelah Anda memilih salah satu teori kepemimpinan, berikutnya adalah Anda harus menentukan satu tokoh pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah pemimpin yang Anda kenal ya, di mana pemimpin ini adalah pimpinan di tempat kalian magang. Nah, pimpinan itu kan bisa pimpinan top ya, paling atas, kemudian atau pimpinan puncak ya, kemudian pemimpin di tingkat menengah atau middle, kemudian pemimpin di tingkat bawah atau lower. Silahkan bisa kabak, kasih, bisa manajer atau apa yang bisa Anda kenal, silahkan dipilih. Asal yang bersangkutan mau diwawancarai. Kalau tidak mau, ya berarti Anda tidak boleh memilih pimpinan tersebut. Kemudian kemarin ada mahasiswa yang bertanya, Pak, saya tidak magang, tetapi saya mengambil kuliah kerja usaha atau kewirausahaan. Nah, kalau Anda mengambil KKU, maka Anda memilih pimpinan di salah satu usaha yang sejenis. Ya, kalau misalnya Anda membuka usaha untuk KKU ini usaha laundry, berarti Anda coba pilih pimpinan di usaha lain, ya usaha laundry ya sejenis ya. Nah itu, jadi Anda juga punya kebebasan untuk memilih pemimpin, tetapi juga pemimpin itu dibatasi ya sesuai dengan kesanggupan dari pimpinan tersebut dan juga harus di tempat di mana kalian magang. Baik, setelah Anda menentukan teori, kemudian Anda menentukan seorang pimpinan, nah Anda harus persiapkan ya membuat rencana makalah dengan tahapan di bawah ini. Seperti Anda harus tulis ya pendahuluan, kemudian kajian teori,
kemudian Anda tulis metode penelitian atau metode penulisan. Seperti yang diajarkan dalam perkuliahan lain ya, bahwa pendahuluan itu isinya adalah latar belakang, di mana latar belakang ini Anda bisa deskripsikan atau narasikan hal-hal berkaitan dengan teori, hal-hal berkaitan dengan fakta yang ada di dalam kajian atau dalam tempat di mana kalian akan meneliti atau mengamati atau di mana kalian melakukan magang ya. Kemudian Anda rumuskan masalah, misalnya kalau Anda mengangkat teori tentang gaya kepemimpinan, berarti Anda bisa rumuskan bagaimana gaya kepemimpinan dari seseorang pemimpin. Anda bisa merumuskan pertanyaan berupa rumusan masalah berupa pertanyaan yang nanti bisa Anda jawab di bab kesimpulan ya. Kemudian tujuan ini sesuai dengan rumusan masalah ya, tujuannya misalnya untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan dari seorang pimpinan X gitu ya. Untuk kajian teori, Anda bisa mengambil materi yang sudah saya ajarkan, atau bisa Anda cari di buku-buku atau mungkin dari referensi jurnal gitu ya, yang pada intinya adalah Anda kemukakan atau jelaskan tentang teori kepemimpinan yang Anda pilih. Tidak usah Anda tulis semua teori kepemimpinan, tetapi hanya dibatasi teori kepemimpinan sesuai dengan apa yang Anda pilih. Terutama adalah bagaimana mengukur variabel yang Anda pilih tersebut. Kemudian juga termasuk bagaimana parameternya. Sehingga itu yang menjadi dasar nanti Anda menyusun kuesioner ataupun menyusun list pertanyaan. Kemudian metode, karena ini untuk mempersiapkan makalah ya, jadi makalahnya belum jadi. Jadi metode yang Anda gunakan itu di sini baru berupa metode pengumpulan data. Anda bisa menggunakan metode kuesioner atau mungkin metode wawancara. Nah, kalau Anda menggunakan metode kuesioner, berarti Anda membuat instrumennya berupa kuesioner. Tapi kalau Anda menggunakan metode wawancara, berarti instrumennya adalah daftar pertanyaan atau list wawancara. Adapun untuk penulisan, ini terdiri dari halaman judul, daftar isi, gitu ya. Kemudian bab 1 itu pendahuluan, seperti yang saya sampaikan tadi, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian bab 2 itu adalah kajian teori yang terdiri dari teori dasar, di mana teori dasar ini adalah teori yang pernah saya ajarkan atau teori yang Anda bisa ambil dari buku. Kemudian juga Anda bisa mengambil teori-teori yang Anda dapatkan dari penelitian terdahulu. Itu bisa dari jurnal atau dari laporan penelitian. Kemudian bab 3 ini adalah metode. Nanti ada metode pengumpulan data dan juga daftar instrumennya, yaitu bisa daftar pertanyaan, atau kuesioner, atau list wawancara. Silahkan Anda buat di sub bab 3B. Kemudian dari makalah ini Anda bisa tutup dengan membuat daftar pustaka. Itu teori-teori atau referensi yang
Anda ambil ya. Jangan sampai Anda tidak menyantumkan referensi yang Anda ambil. Demikian penugasan untuk pramakalah ya. Saya harapkan nanti dari pramakalah ini mahasiswa bisa membuat makalah atau tulisan yang bagus. Syukur-syukur nanti akan kita jilid dalam bentuk buku sehingga mahasiswa mempunyai keluaran dari kuliah ini yaitu berupa makalah yang dibukukan sehingga akan menjadi portofolio kalian sebagai mahasiswa dan ini akan bermanfaat saat Anda nanti lulus sebagai sarjana. Terima kasih dan semoga Anda tetap semangat untuk mengerjakan tugas dari saya. Sukses selalu.